memahami kalimat syahadat la ilaha illallah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab yang kelima. Halaman berapa? 141. Bab yang kelima, wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab yang kelima ini sebenarnya nanti akan membahas tentang macam-macam tauhid. Penjelasan lebih rinci lagi tentang pembagian tauhid. Adapun wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini sudah sering kita ulas, sering kita bahas, khususnya ketika membahas tentang keutamaan tauhid, baik ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis. Namun sekali lagi, dalam menuntut ilmu, dalam membahas suatu pelajaran, tidak ada salahnya apabila kita senantiasa sering-sering mengulang. Kita baca penjelasan dari Al-Ustaz hafizahullah ta'ala. Setiap muslim dan muslimah wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini menegaskan bahwasanya tauhid itu adalah lawan dari syirik. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sempurna tauhidnya, maka ia pasti akan menjauhkan dirinya dari berbuat syirik kepada Allah. Mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta, bertawakal, berharap, berdoa dan yang lain sebagainya. Maka setiap muslim yang bertauhid kepada Allah, maka dia pasti menjauhi kesyirikan. Dan sebaliknya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dia tidak bertauhid kepada Allah. Karena antara tauhid dan syirik senantiasa berlawanan, tidak akan pernah bersatu. Sebagaimana taat dan maksiat. Orang yang taat kepada Allah, maka dalam kondisi itu dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah, saat itulah dirinya sedang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan muslimah juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat beserta syarat-syaratnya supaya ia benar-benar memahami tauhid. Alhamdulillah telah kita lewati pembahasan tersebut, makna syahadat, rukun syahadat beserta syarat-syaratnya. Untuk apa? Untuk kita benar-benar memahami tauhid. Baik. Selanjutnya, kalimat tauhid bagi kaum muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjamaah bersatu di atas sunnah tersebut, ya, bagi mereka tauhid adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Nah ini, ya, karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lainnya. Ini menunjukkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebenar-benarnya pasti tidak asing dengan yang namanya tauhid dan tidak fobia dengan yang namanya tauhid. Karena memang inilah asas di dalam beragama. Ya, beda dengan orang awam atau orang yang fobia terhadap dakwah tauhid, terhadap Islam yang sebenarnya. Begitu diajak ngomong tauhid, maka ada saja kesan-kesan buruk. Ya, ketika diajak untuk memahami tauhid, maka ada saja yang membuat orang itu apa? Enggan untuk mendengarnya. Ya,
Di antara anggapan-anggapan mereka apa? Kalau bertauhid, kalau kita ngaji tauhid, kalau kita membicarakan tauhid, pasti ini akan memecah belah umat. Ini anggapan yang sering-sering muncul ketika kita membahas tauhid. Ya, bagaimana tidak? Karena dengan kita mengkaji tauhid, kita akan menyalahkan praktek kebiasaan sebagian besar kaum muslimin yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan itu apa? Kaum muslimin menjadi berpecah belah. Kaum muslimin menjadi saling bantah membantah dan lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang memerintahkan tauhid adalah Allah. Yang mendakwakan tauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti saja. Dan memang konsekuensi dari tauhid adalah terpisahnya antara kebenaran dan kebatilan. Ya, lihatlah Rasulullah SAW persis apa yang beliau alami sebagaimana yang sebagian dai-dai tauhid itu alami. Dituduh memecah belah umat, dituduh merusak kerukunan dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Tatkala manusia beribadah kepada selain Allah, tatkala manusia berbuat syirik kepada Allah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk berdakwah kepada tauhid, apa kata umatnya? Rasulullah SAW itu seorang penyair yang gila, tukang sihir, tukang dongeng, yang bisa memisahkan antara keluarganya, memisahkan antara orang tua dan anaknya. Dengan dakwahnya Rasulullah, ya, keluarga dan suku-suku Arab pada bermusuhan. Nah, ini tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah konsekuensi. Konsekuensi untuk mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita tidak ada tendensi apapun kecuali kita menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi apapun harus kita terima. Dianggap sebagai pemecah belah umat dan lain sebagainya. Justru kita ingin menyatukan umat di atas ajaran agama yang benar. Ya, kita tidak mengajak kepada individu, tidak mengajak kepada golongan tertentu. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengajak kepada Allah, kita harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur agama kita, bagaimana Allah mengatur keyakinan kita, kita mengikuti syariat Allah. Dan Allah sudah mengatur bahwasanya prioritas utama dalam kita berislam adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Murni beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, bertawakal hanya kepada Allah. Itu yang Allah minta. Ya, namun memang kenyataannya ini sangat menyinggung kebanyakan atau sebagian kaum muslimin yang masih belum bisa terlepas dari kesyirikan. Sehingga orang yang sudah mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan benar tidak akan mungkin alergi dengan pembahasan tauhid. Justru mereka senang. Mengapa? Karena mereka diajak untuk senantiasa kembali kepada Allah. Untuk melepaskan segala macam keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita katakan untuk memerdekakan hati kita hanya mengambah, ya, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mungkin sebagian yang masih terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, terikat dengan adat-adat tertentu, terikat dengan aturan-aturan tertentu. Jangan menikah di bulan ini, nanti akan menghadapi kesialan. Jangan buat acara di tanggal sekian, nanti akan begini begitu. Jangan menikah dengan orang yang latar belakangnya begini dan begitu, nanti akan menghadapi kesialan dan seterusnya. Ini apa? Ini adalah penjara. Ya, ini adalah suatu kungkungan, membuat kita merasa kerdil, membuat kita merasa tidak bebas. Maka dengan tauhid kita bebas. Mau nikah kapanpun, dimanapun, ya, dengan siapapun, tentu dengan kriteria yang dibenarkan oleh Islam. Lalu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita bisa bersatu atau berpisah.
Ya, ini hakikat dari kebebasan. Maka kita mengajak kepada kebebasan, bukan mengajak kepada keterpenjaraan di dalam adat dan segala macam yang mengkungkung diri kita. Ya, namun itu tadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin yang mungkin belum mengenal tauhid yang benar akan merasa berat, akan merasa fobia ketika tauhid ini diajarkan dan disampaikan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak asing dengan kalimat tauhid. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lainnya. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Aku tidak menciptakan jin. Aku di sini siapa? Allah. Ya, aku yaitu Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makanya dinamakan apa? Tauhid. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi alaihi wassalam agar mereka mendakwahkan tauhid dan melarang umatnya dari berbuat syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi. Kalau tidak ada perkara yang tidak beres pada suatu umat, Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul. Kalau keadaan suatu umat aman, tentram, tidak ada maksiat, tidak ada penyimpangan, maka Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, ini menunjukkan ada yang salah pada suatu umat tersebut. Karena Allah sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada manusia. Allah tidak ingin memberikan manusia suatu permasalahan lalu tidak ada yang meluruskan mereka. Tidak ada yang menunjuki mereka jalan yang lurus. Maka salah satu tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk membenahi umatnya. Tinggal umatnya mau patuh kepada rasul tersebut atau tidak. Dan ini ujian bagi kita. Ya, termasuk kita. Mau patuh tidak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau patuh tidak terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Yaitu apa? Agar mereka mendakwahkan tauhid dan melarang umatnya dari berbuat syirik. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami yaitu Allah telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ini menunjukkan rasul diutus pada setiap umat. Dan umat ini saat ini kita diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dan nabi yang paling sempurna. Ya, apa tujuan Allah? Apa tujuan kami yaitu Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yaitu untuk menyerukan, ya, sembahlah Allah. U'budullaha, beribadalah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya, para ulama kita menerangkan makna taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Lalu perhatikan lanjutan ayatnya. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada pula yang tetap dalam kesesatan.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita sudah membawakan ayatnya, sudah menjelaskan maknanya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan di awal surat Al-Baqarah kita sudah benar-benar meyakini la raiba fi, ya, dzalikal kitabu la raiba fi, ini adalah Alkitab, Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sudah kita yakini loh ya. Tetapi setelah dibacakan perintah Rasul untuk kepada umatnya, u'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah hanya kepada Allah, jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Tapi kenyataannya ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Ketika telah dijelaskan ayatnya, telah dijelaskan dalilnya, telah dijelaskan maknanya, mereka berhenti dari kesyirikan. Mereka mau bertaubat untuk menjauhi berbagai macam kesyirikan. Tetapi wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di sisi lain ada pula yang masih tetap berada di dalam kesesatan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala yang menyebut orang yang berbuat syirik adalah tetap di dalam kesesatan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang senantiasa mengajak umat kepada tauhid tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa gusar. Sekali lagi, kita bukan mengajak kepada diri kita. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak kepada Al-Qur'an, diterima alhamdulillah. Berarti sama, kita senang orang lain dapat hidayah sebagaimana kita telah mendapat hidayah. Tapi apabila orang tidak menerima, itu urusan Anda dengan Allah. Saya hanya menyampaikan. Tidak ada tanggungan apapun bagi diri kita. Ya, berbeda kalau kita mengajak umat menyeru kepada diri kita. Kalau mereka ikut kita, senangnya luar biasa. Kalau mereka nggak ikut kita, kita sedih. Pengikut kita berkurang. Tapi ini bukan masalah ikut siapa. Ini masalahnya kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka dapat hidayah, mereka yang mendapatkan keutamaannya, kita nggak dapat apa-apa. Kita mungkin hanya mendapatkan pahala. Pahala apa? Telah menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Dan ini kita harapkan pula hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti petunjuk tersebut, mereka enggan untuk bertaubat dari kesyirikan, maka kita tidak dapatkan dosa. Dan kita tidak perlu merasa susah. Ya, karena itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun yang terjadi kita tetap berjalan. Ya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mayoritas penduduk Mekah tidak menerima dakwah beliau. Beliau tidak mutung. Beliau tidak merasa gusar. Ya, yang beliau lakukan hanyalah tetap menjalankan perintah dari Allah, berdakwah kepada tauhid, sampai pun harus diusir hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Allah menutup firman-Nya dengan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukatsibin. Ya, tapi ingat, orang yang menolak tauhid, orang yang tidak mau menjauhi perbuatan syirik, orang yang masih beribadah kepada selain Allah, kepada tagut, lihatlah kalian di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya, untuk umat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk di antara rahmatan lil alamin ya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan. Ya, tidakkah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Salah satu rahmatnya Rasulullah SAW bagi semesta alam adalah orang yang mendustakan Rasulullah SAW, menolak Islam, menolak Rasulullah, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah masih memberikan tenggang waktu. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu begitu mereka serempak menolak dakwah nabinya, sudah langsung disiksa di dunia. Ya, nggak pakai lama.
Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan. Dan kaum-kaum yang lainnya, ada yang disambar dengan suara yang sangat keras, ya, ada yang ditiup dengan angin hingga hancur, ada yang ditenggelamkan dari atas batu. Nah ini, mengapa? Karena mereka menolak seruan para rasul. Maka lihat, ya, lihatlah kesudahan mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun hidayah ada di tangan Allah, tapi hendaknya orang-orang berpikir kalau mereka mendustakan dakwah para rasul, ini yang akan mereka terima. Tapi karena Nabi SAW merupakan rahmat bagi semesta alam, tidak langsung disiksa orang yang menolak seruannya Rasulullah SAW. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan di akhir umurnya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mau kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini dalil secara singkat tentang apa? Kewajiban untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Ustaz Hafidhahullah taala membahas tentang makna tauhid. Ya, tauhid menurut bahasa etimologi diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, bahasa Arab. Wahada artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, ini dari segi bahasa. Tauhidus sufuf misalnya, mentauhidkan shaf, menjadikan shaf itu apa? Satu, tidak bercerai-berai. Tauhidul apalagi misalnya ya, tauhidul kalimah misalnya, menyatukan kalimat, menyeragamkan kalimat. Nah ini dan lain sebagainya, ya. Jadi tauhid secara bahasa artinya mengumpulkan sesuatu menjadi satu saja. Sedangkan menurut ilmu syar'i, terminologi, tauhid berarti mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu, sama seperti bahasa, ya, Subhanahu wa ta'ala, terhadap sesuatu yang khusus baginya. Nah ini, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma dan sifatnya. Ya, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam rububiyah maupun asma wa sifat. Karena ketiga perkara ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan secara terperinci, kita ingin menyederhanakan masalah ini ya. Uluhiyah singkatnya adalah ibadah. Jadi kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dari uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Ya, jadi kita sudah apa? Memahami tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi apa? Peribadatan. Hanya Allah lah Tuhan yang kita ibadahi. Dan berbicara masalah ibadah tentu akan meluas. Ibadah itu bisa apa? Sholat, berdoa, bertawakal, berharap, takut, puasa, haji, dan lain sebagainya. Maka itu semua kita serahkan hanya kepada Allah. Berarti kita telah apa? Bertauhid kepada Allah dari sisi uluhiyah, peribadatan. Adapun rububiyah, ya, bertauhid terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam rububiyah. Artinya kita mengesahkan Allah bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb. Rububiyah diambil dari kata Rabb. Apa Rabb? Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Apa? Tuhan semesta alam. Jadi kita bertauhid rububiyah artinya kita mengesahkan Allah
bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan itu apa? Yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan kita. Ya, maka kalau kita sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan kita, kita telah bertauhid kepada Allah dalam apa? Rububiyah. Yang ketiga, asma wa sifat. Asma itu nama, sifat adalah sifat, sama. Ya, bertauhid kepada Allah dari asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah. Kita mengesahkan Allah bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki asma, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, yang indah. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Maka kalau kita telah mengakui Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya, yang maha tinggi melebihi makhluknya, maka kita telah bertauhid dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Ya. Nah, ketiga hal ini harus terpenuhi. Kalau ketiga hal ini telah terpenuhi, berarti kita telah sempurna bertauhid kepada Allah. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan bisa timbul di salah satu dari ketiga hal tersebut. Yang pertama misalnya, dalam uluhiyah, tatkala kita beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, percaya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis, percaya terhadap keyakinan-keyakinan khurafat, ya, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah dari segi uluhiyah. Kita nggak mengesahkan Allah lagi. Kalau Allah satu-satunya Tuhan yang diibadahi, berarti kita telah menduakan Allah. Ya, ada Tuhan lain yang bisa apa? Kita ibadahi. Yang kita minta doa kepada mereka, yang kita berharap kepada mereka, yang kita yakini bisa memberikan manfaat atau menolak madarat dari kita. Ya, yang kita bertawakal, pasrah. Nah ini. Ya, dan yang paling sering terjadi kepada kebanyakan kaum muslimin apa? Jimat. Memasrahkan hidupnya, memasrahkan keselamatannya pada jimat. Kalau nggak ada jimat, dia akan merasa apa? Merasa sengsara. Nah ini, maka ini termasuk di antara hal yang merusak tauhid. Berarti dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Allah lah satu-satunya yang tempat ia bergantung, tapi dia bergantung kepada makhluknya. Maka kalau kita telah menduakan Allah, kita sudah tidak mengesahkan Allah dari segi ibadah, kita telah terjatuh pada kesyirikan di dalam uluhiyah. Rububiyah juga bisa. Ya, ketika kita percaya ada Tuhan yang bisa menciptakan selain Allah. Ada Tuhan yang bisa ya memberi rezeki selain Allah. Ada Tuhan yang bisa menyembuhkan selain Allah. Maka kita apa? Telah terjatuh pada kesyirikan dari segi rububiyah. Dan ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kaum muslimin tidak sadar. Ya, terkadang kaum muslimin tidak sadar bahwasanya ada sebagian perkara-perkara yang ini bisa menjadikan seseorang terjatuh pada kesyirikan dari segi rububiyah. Contoh yang paling mudah, yang suka nonton sepak bola. Ya, kalau misalnya apa? Tim tidak bisa memasukkan bola ke dalam lawan musuhnya, entah karena kena tiang bolak-balik dan lain sebagainya. Apa kata komentator biasanya? Dewi Fortuna belum berpihak kepada tim tersebut. Nah ini. Jadi seakan-akan yang menyebabkan gawang masuk itu apa? Dewi Fortuna.
Ya, dewi apa? Pembawa keberuntungan. Berarti apa? Secara tidak langsung meyakini ada Tuhan tertentu yang mengurusi masalah keberuntungan. Ya, Allah wakilkan keberuntungan kepada Dewi Fortuna. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang apa? Orang Yunani ya kalau nggak salah ya, punya banyak dewi. Padahal Allahu Ahad. Allah nggak butuh bantuan siapa-siapa. Ya, Allah tidak mewakilkan untuk cinta diserahkan kepada dewi ini. Untuk masalah keberuntungan diserahkan, dikuasakan kepada dewi itu dan lain sebagainya. Tidak. Ya, semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menugaskan sebagian malaikatnya. Tapi malaikat bukan dewi ataupun dewa. Malaikat adalah hamba yang Allah hanya perintahkan kepada mereka. Beda dengan keyakinan-keyakinan yang ada. Kalau dewi dan lain sebagainya, mereka lah yang berinisiatif. Ya, siapa yang mau dikasih keberuntungan, siapa yang mau dikasih kesialan. Nah ini semacam ini. Kalau kita tidak mengaji tentang masalah tauhid, terkadang kita terpengaruh. Ya. Dewi cinta belum berpihak kepada si fulan dan lain sebagainya, maka ini adalah hal yang bisa merusak tauhid, khususnya rububiyah. Ketika sudah meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan rizki, memberikan jodoh, memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan, kematian dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Adapun asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ya, kesyirikan di dalam tauhid asma wa sifat bisa berupa apa? Ketika kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Dan ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, padahal dengan jelas di dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya, lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan juga Allah bukan anaknya siapa-siapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi kesyirikan pada tauhid asma wa sifat kalau kita meyakini Allah itu memiliki kekurangan-kekurangan. Ya, ada yang menyaingi sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah secara singkat ya makna dari tauhid. Baik itu masalah uluhiyah, rububiyah maupun asma dan sifatnya. Taib. Sebelum kita lanjutkan, barangkali dari sini ada yang disampaikan, yang ditanyakan? Ya. Ya. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Karena apa? Kata ganti itu sampai pun dalam bahasa kita itu sudah hal yang biasa. Kita berbicara sendirian di sini, ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya, ini hal yang biasa. Jadi tidak ada maksud-maksud tertentu. Dan di dalam bahasa Arab, kata nahnu, kata kami di sini, memang sering dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pemuliaan. Ya. Litashrifi wa ta'zim, untuk pengagungan. Jadi beda kalau menggunakan kata aku dan kami. Ya, kata kami itu lebih mulia, lebih agung. Bukan berarti kami di sini Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya, tidak. Ya. Dan kalau kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah kekuasaan, ketika berbicara tentang masalah ketuhanan, memang redaksi yang sering dibawakan adalah kata-kata nahnu, kami.
Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Misalnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang menjaganya. Ya, kalau menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, rata-rata menggunakan redaksi kami. Karena memang apa? Ini untuk menunjukkan pengagungan. Ya, kata kami lebih terhormat, lebih agung dibandingkan dengan kata aku atau saya. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab tidak ada makna Allah itu berarti banyak gitu ya, mungkin ada indikasi seperti itu. Tidak. Allah tetap bersatu. Jadi penggunaan kata ganti ini hal yang biasa. Ya, sekali lagi kita pun bahasa Indonesia saja dibenarkan ketika orang sendirian berpidato lalu dia mengucapkan apa? Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian. Ya, nggak ada yang protes loh. Cuman satu orang kok ngomong kami. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena ini kata ganti yang sudah lumrah. Demikian pula dalam bahasa Arab. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang tanyakan terkait dengan masalah kewajiban tauhid dan pembahasan tentang tauhid secara singkat. Ya. Ya, mau kita artikan pembagian tauhid atau macam-macam tauhid tidak ada masalah. Asalkan ini tiga semuanya ini adalah suatu kesatuan. Yang apabila gugur salah satunya, maka tidak sempurna tauhid seseorang. Silakan mau diartikan pembagian tauhid ada 3 atau macam-macam tauhid ada 3, tidak ada masalah. Yang penting tauhid itu mencakup 3 hal. Orang tidak dikatakan bertauhid dengan benar kecuali dia harus memenuhi ketiga tauhid tersebut. Gugur satu, maka gugurlah tauhidnya. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Untuk berikutnya tauhid rububiyah ini pembahasan yang baru ya, dan cukup banyak dalil yang disebutkan. Dampaknya kalau kita potong-potong kurang afdol ya. Apalagi kita habis libur, jadi mungkin pemanasan dulu kajiannya ya. Jangan langsung banter lama gitu ya. Insyaallah cukup ini. Nah, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama kali didakwakan sebelum yang lainnya. Terus, yang saya pernah dengar itu ada ulama yang bilang itu kami belajar adab selama 20 tahun sebelum ilmu yang lainnya itu gimana? Kompromikan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing mungkin kita dudukkan sesuai dengan porsinya ya. Sesuai dengan porsinya. Artinya begini. Dalam masalah kewajiban kita pertama kali ya, kewajiban kita pertama kali terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mengalahkan tauhid. Ya, kewajiban kita pertama terhadap Allah adalah harus beribadah hanya kepada Allah. Adapun para ulama yang mengatakan bahwasanya kami belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Ya. Jadi ketika seseorang sudah bertauhid kepada Allah, bukan berarti tugasnya di dunia ini selesai. Bukan, dia masih harus terus belajar dan belajar. Masih ada pelajaran tentang sholat, masih ada pelajaran tentang puasa, masih ada pelajaran tentang muamalah, bagaimana kita berjual beli, masih ada pelajaran tentang akhlak, bagaimana kita beretika, ya. Dan ini semua adalah penyempurna tauhid. Ya, artinya orang kalau tahu semua urusan agama, tahu sholat yang benar, tahu puasa yang benar,
tahu muamalah yang benar, tahu akhlak yang benar, tapi tidak beriman kepada Allah, nggak ada artinya. Tapi dia kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, nggak ada artinya. Mau sebaik apapun orang tersebut. Ya, maka orang kalau sudah tauhidnya beres, dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, maka dia mendapatkan asas, pokok dasar keselamatan. Yang penting selamat orang ini. Dalam artian, kalaupun dia nanti banyak kekurangan, banyak dosa, dia tidak kekal di neraka. Ya, dia apa? Jatuh neraka bisa jadi, tapi setelah itu dia pasti akan masuk surga karena masih punya iman, masih punya tauhid. Ini anggaplah orang itu bertauhid kepada Allah, tapi dalam masalah-masalah keseharian dia tidak berbuat taat kepada Allah. Namun ketika orang sudah bertauhid kepada Allah, ya, maka dia ingin menyempurnakan keselamatan yang ada. Dia sudah, katakanlah ya, sudah dipastikan masuk surga, meskipun barangkali sempat mampir neraka, tapi dia tentu kan ingin kalau bisa ya nggak masuk neraka, kan gitu. Tentu dia ingin kalau bisa ya masuk surga saja, nggak pakai disisa di neraka. Maka sempurnakan tauhid ini dengan apa? Mempelajari sisa-sisa ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, nah, ketika sudah menginginkan untuk belajar ilmu, maka kebanyakan para ulama sebelum menuntut ilmu itu mempelajari etika terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum membahas masalah dalil-dalil, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, jangan lupakan etika, adab. Bagaimana sih seorang guru itu beradab, bagaimana seorang ulama itu beradab, sehingga mereka memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki hafalan yang luar biasa, memiliki pemahaman yang luar biasa. Jadi wallahu a'lam bishawab, tetap dalam hal ini urusan kita kepada Allah yang paling utama adalah tauhid. Tapi dalam masalah belajar kita jangan mengenyampingkan masalah adab. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lainnya? Sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Ya. Itu bagaimana hukumnya jika safar tanpa mahram, itu misalnya untuk menuntut ilmu naik gojek gitu. Naik gojek. Ya, terus emang di rumahnya itu nggak ada sepeda sama sekali, terus dia kerja, gimana itu? Safar atau enggak? Jarak rumah sama tempat kerjanya itu rada jauh. Nah ya, ini kita harus luruskan dulu ya. Definisi safar itu apa? Yang jelas, kalau seorang wanita pergi safar, bepergian jauh tanpa mahram, tidak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak halal, kata Nabi SAW, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk safar, bepergian jauh tanpa mahram. Ya, tanpa ada seorang laki-laki, baik itu suaminya, anaknya, kakaknya yang menemaninya. Adapun kalau tidak safar, ya, misalnya dari sini ke Surabaya, ini saya rasa nggak safar nih ya, meskipun sampai Surabaya kota gitu ya, yang kurang lebih mungkin ada 10 sampai 15 bahkan 20 kilo. Wallahu alam, saya pribadi menganggap ini bukan safar. Ya, tapi masalahnya adalah menggunakan fasilitas Gojek tadi. Nah, ini. Ya, tentu tidak boleh seorang wanita digonceng dengan seorang laki-laki yang tidak halal baginya. Ya, jadi wallahu alam bisawab, hindari menggunakan tersebut ya, karena kita khawatir ketika kita melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita mungkin halal, tapi kalau kita berangkat dengan cara yang mungkin kurang diridhoi Allah, mungkin bisa kurang keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada yang tanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.